Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi dong. Shalom. Haleluya. Puji Bapak Yahweh ya. Langsung aja pada pagi siang hari ini kita akan langsung membuka mendasari akan ibadah kita akan hari ini. Pada hari ini kita mau baca sama-sama dari kitab Markus 11. Markus 11 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Markus 11 ayat 12 sampai 14, lalu kita sambung ayat 20 sampai 24. Ya. Supaya bacaannya sama, kita akan sama-sama membaca seperti apa yang tertulis di caption di depan ya. Markus 11 ayat 12 sampai 14. 3 2 1. Dan keesokan harinya ketika mereka keluar dari Betania, dia merasa lapar. Dan ketika dari kejauhan melihat sebatang pohon ara yang berdaun lebat, dia mendatangi kalau-kalau menemukan sesuatu padanya. Dan setelah sampai padanya, dia tidak menemukan apapun selain daun-daun, karena saat itu bukan musim buah ara. Dan sambil menanggapi, Yeshua berkata kepada pohon itu, "Biarlah untuk selamanya tidak seorang pun akan pernah lagi makan buah daripadamu." Dan para muridnya mendengar. Lanjut ayat 20 sampai 24. Dan ketika lewat pada pagi hari, mereka melihat pohon ara yang telah dijadikan kering seakar-akarnya. Dan ketika teringat, Petrus berkata kepadanya, "Rabi, lihatlah pohon ara yang telah engkau kutuk, ia telah menjadi kering." Dan sambil menanggapi, Yeshua berkata kepada mereka, "Milikilah iman Elohim, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan dia tidak dibimbangkan dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan itu terjadi, apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi kepadamu." Amin. Puji Bapa Yahweh. Silakan duduk. Kita ke slide. Pada pagi siang hari ini saya memberi tema atau memberi judul yaitu Yeshua mengutuk pohon ara. Ya, yang diambil dari kitab Markus 11 ayat 12 sampai 14. Dilanjut ayat 20 sampai 24. Ya. Saya lebih senang membicarakan berkata kitab aja ya. Kitab atau firman dibanding dengan kata Injil. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, orang sering berkata bahwa ini adalah Injil. Tapi saya lebih senang berkata kitab atau firman, ya. Saya memang bukan ahli bahasa, tapi saya coba cari-cari. Injil itu berasal dari bahasa Yunani, Evangelion. Ya, Injil berasal dari bahasa Yunani, Evangelion. Ya, dan itu ditarik lagi ke bahasa Arab, dan menurut Christian Prince, ya, orang yang ahli bahasa Arab, bahwa Isa Al-Masih turun ke bumi membawa Injil, ya, dan kita tahu bahwa Yeshua turun ke bumi membawa kasih, ya. Dia tidak bawa kitab tertulis yang namanya Injil, ya. Ya, sekali lagi saya memang bukan ahli bahasa, tapi saya lebih senang ngomongnya firman atau kitab, ya, dibanding dengan kata Injil, ya. Puji Bapak Yahweh. Ya, tadi kita baru nyanyi aja banyak sekali saudara lagu-lagu yang yang menarik nih. Marijo torang semua datang badekat
dengan Yesua ya, dengan dia ya. Jadi pada hari-hari ini, di hari-hari ya, kita boleh semakin diingatkan, kita boleh semakin diajar ya, melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh senantiasa dibagikan di tempat ini ya. Semuanya semakin lama semakin merujuk kepada kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach ya. Memang dari sejak dahulu sering sekali diberitakan, tetapi sekarang ini di akhir-akhir ini ya, kalau dulu kan masih mengenai tentang nama Bapa Yahweh, tetapi sekarang lebih dikerucutkan lagi mengenai kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach ya. Dan puji Bapa Yahweh, pada hari Minggu yang lalu kita sudah boleh sama-sama merayakan apa? Hari Raya Shavuot atau Hari Raya Pentakosta, atau memperingati turunnya Roh Kudus, atau memperingati turunnya Torah Bapa Yahweh yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui nabinya Mose ya. Kita juga sama-sama sudah mempelajari 3 hari raya yang pertama di depan ya. Lalu ada 1 hari raya di tengah ya. 3 hari raya pertama di depan itu Tuhan Yeshua HaMashiach memberikan dirinya bagi kita untuk kita boleh dilayakan melalui darah Tuhan Yeshua. Dan setelah itu di hari raya keempat, di hari raya yang berdiri sendiri di tengah-tengah, yaitu hari raya Pentakosta, dan nantinya menjelangnya ada hari raya apa? Hari raya peniupan nafiri ya. Setelah ini ada hari raya peniupan nafiri, tetapi masih jauh ya. Dari hari raya Shavuot sampai hari raya peniupan nafiri, itulah masa penantian kita di situ ya. Seperti dulu yang sudah pernah saya jelaskan, sekarang ini posisinya dengan hari raya peniupan nafiri, di mana para malaikat Elohim nanti akan membunyikan sangkakala. Posisi kita kira-kira masih berapa, nggak tahu berapa hari, berapa jam, berapa tahun lagi ya. Tetapi disitulah bahwa hari-hari raya yang telah Tuhan perintahkan bagi kita untuk kita boleh lakukan, itu semua ada maksud Bapa Yahweh ya. Mulai dari Yeshua menyerahkan diri, bangkit, memberikan Roh Kudusnya bagi kita, sampai nantinya akan kita mendengar suara sangkakala Elohim ya. Dan saya berdoa, kerinduan hati saya, Tuhan kalau boleh kan berdoa, Tuhan kalau boleh pada saat hari pengangkatan nanti, aku sedang ada di tempat ini, lagi sedang ada di darat, dan saya kalau boleh Tuhan, kami sedang beribadah seperti saat ini. Kalau boleh, itu kan kita meminta ya kepada Bapa Yahweh supaya apa? Supaya pada saat ini kan, pada saat kita beribadah, kita sedang bersuka cita sama Bapa Yahweh ya. Berbeda dengan ketika kita tidur atau ketika kita melakukan aktivitas yang lain. Jadi ya boleh kan kita berdoa, Bapa Yahweh kalau boleh, pada saat kedatanganmu nanti, aku mengimani namaku ada di sana, aku dipanggil, aku boleh mendengar suara sangkakala Elohim, dan pada saat aku mendengar, aku sedang berkumpul sama-sama jemaat anak domba Adonai di tempat ini ya. Haleluya. Dan kita semua raib, kita semua terangkat, kita semua mau hidup memerintah bersama-sama dengan Adonai Yeshua HaMashiach, dan pada saatnya nanti kita akan kembali ke tempat asal kita ya, ke tempat kerajaan surga, kerajaan kita ya. Tempat tinggal kita ada di Syamaim ya, tempat tinggalnya Bapa Yahweh ya. Yeshua mengutuk pohon ara. Next, selanjutnya. Menjelang kedatangannya, hidup kita ini semakin dibawa kepada proses penyempurnaan ya. Hari lepas hari semakin dibawa supaya hidup kita semakin disempurnakan ya. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki supaya kita semua menjadi anak-anaknya
kalau bisa dibilang adalah pasukan elitnya Bapak Yahweh. Ya, pasukan elit itu apa? Pasukan yang pertama yang pasti harus lewati ujian. Ya, yang pertama harus lewati proses. Setelah lewatin proses, setelah itu teruji, kuat, mampu, tangguh. Setelah itu tangguh dan hidupnya berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Ya, jadi di hari-hari ini hidup kita semakin dibawa kepada kesempurnaan. Ya, supaya apa? Bapa Yahweh nggak malu apabila membela kita. Nih memang anak-anak pilihanku adalah anak-anak yang terlatih, anak-anak yang jempolan. Ya. Selain itu, mengapa kita perlu mempelajari akan perumpamaan, akan kejadian Yesua mengutuk pohon ara? Ya, Yesua selama dia hidup, dia seringkali memberitakan melalui perumpamaan. Ya, banyak sekali perumpamaan mengenai perumpamaan dirham yang hilang, mengenai perumpamaan apalagi bapa dan anak, melalui perumpamaan gadis bijaksana, gadis bodoh, banyak sekali melalui perumpamaan. Tetapi di kisah ini dia ingin menunjukkan bahwa dia juga punya bukti. Dia juga punya kuasa atas alam semesta, ya. Jadi kenapa kita harus mempelajari hal ini? Karena Yesua ingin menunjukkan, membuktikan bahwa dia juga punya kuasa atas alam semesta. Lalu yang ketiga, Yesua ingin kita berprestasi, ingin kita berhasil, dan ingin kita berbuah. Ya, berbicara buah, berbicara hasil. Tetapi selain hasil itu juga berbicara prestasi. Ya, Bapak Yahweh ingin anak-anaknya berprestasi, bukan menjadi anak-anak yang biasa-biasa aja, tetapi harus menjadi anak yang berprestasi. Ya, next selanjutnya. Tadi kita sudah melihat bahwa ketika Yesua sedang berjalan, dia merasa lapar dan dia melihat pohon ara yang berdaun lebat. Ya, Yesua sedang melihat pohon ara yang berdaun lebat, ya. Jadi pohon ara ini termasuk jenis pohon buah-buahan. Ya. Karena Yesua lapar, dia pengen makan buahnya. Ya, dia termasuk pohon buah-buahan, tetapi selain itu daunnya juga berfungsi, ya. Seperti misalkan daun jeruk, ya. Jeruk selain buahnya bisa dimakan, tetapi daunnya juga punya fungsi, ya. Begitu juga dengan pohon ara. Dia selain menghasilkan buah, dia juga daunnya juga memiliki fungsi, ya. Selain itu daun lebat ini melambangkan kemegahan, kebesaran, perhiasan diri, senang dipuji, ya. Kalau kita ada namanya tanaman itu? Yang daunnya gede-gede itu, mengkilat, yang dulu harganya mahal. Yang pohonnya gede-gede lah, gelombang cinta. Ya. Dulu zaman itu harganya mahal. Tetapi sekarang apabila kita lihat daun gelombang cinta ini, daunnya besar-besar, mengkilat, ya. Yang bikin kita tertarik apanya? Daunnya. Daunnya bagus ya, besar, terus kruel-kruel, ya, bergelombang. Jadi melihat orang, ternyata bagus ya. Tetapi cuman bisa dilihat, ya. Jadi pohon ara yang berdaun lebat, dia melambangkan kemegahan. Ternyata bagus rupanya, elok perawakannya, semuanya bagus. Pohon ara berdaun lebat, ya. Berdaun lebat, ya. Berdaun yang seperti tadi saya bilang, berdaun kemegahan, kebesaran, perhiasan diri, senang
dipuji. Siapa yang senang dipuji? Saya juga senang dipuji, ya. Tetapi apakah senang dipujinya ini lebih daripada hasil buahnya? Nanti kita lihat, ya. Di luar sana, ya, di luar sana ada yang menulis bahwa ya memang pohon ara ini kan melambangkan Israel, saudara. Tetapi di luar sana ada yang berkata Yesua mengutuk pohon ara, berarti Yesua mengutuk Israel. Wah, ya, Tuhan Yesua tidak mungkin melanggar firman-Nya. Ya, ingat, yang dikutuk ini pohon aranya, bukan bangsanya Israel. Ya, jadi di luar sana kalau ada yang bilang bahwa Yesua mengutuk pohon ara berarti Yesua mengutuk Israel, itu berarti tidak benar, ya, karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Yesua mengutuk pohon ara yang melambangkan Israel, dan kita semua adalah bangsa Israel secara rohani. Ya, kenapa dikutuk? Ada ceritanya lagi. Jadi katanya, saya juga belum tahu kebenarannya. Jadi pohon ara ini sebelum dia berbuah, dia akan menghasilkan tunas-tunas dan nanti dia akan berdaun lebat. Ya, tetapi pada saatnya kita lihat tanda-tandanya sudah keluar, daunnya sudah lebat, tetapi tidak ada buahnya, ya. Saya juga belum, ya, itu kan kata orang, ya. Saya hanya melihat ternyata tanda-tandanya pohon ara mau berbuah, katanya seperti itu. Jadi ini adalah masa ketika mau memasuki musimnya pohon ara, ya. Tetapi itu hanya pengetahuan aja, ya. Sebagai bangsa Israel secara rohani, kita semua sebagai umat pilihan Israel secara rohani, apakah kita hanya berdaun lebat atau juga bisa menghasilkan buah? Ya, itu jadi renungan bagi kita semua. Apakah kita yang dilebatin apanya? Daunnya atau buahnya? Ya. Haleluya. Yesua juga ingin menegur bangsa Israel yang pada saat itu secara teguh mereka melakukan tradisi, ya, melakukan kebiasaan, tetapi tidak menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Tetapi mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan arahan dari Tuhan Yesua Masiah, bahkan Tuhannya sendiri disalibkan. Ya, jadi pada saat itu Tuhan Yesua ingin menegur bangsa Israel, kepada kita semua. Apakah kita lebih teguh melakukan tradisi kebiasaan kita, atau apakah kita lebih teguh melakukan firman Tuhan atau Torah Bapa Yahweh itu sendiri, ya. Next, selanjutnya kita akan melihat apa sih maksudnya berbuah yang diinginkan oleh Tuhan Yesua. Ya, apa sih Tuhan? Kalau orang mungkin bisa menjawab buah-buah roh. Ya, buah-buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya. Dan sebagainya. Tapi di sini ketika saya bertanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki untuk kita berbuah? Ya. Karena harus dibedakan berdaun lebat sama berbuah lebat. Tuhan apa sih yang Tuhan kehendaki? Seperti apa sih berbuah lebat itu? Nah, kita lihat sama-sama saudara dari kitab Matius 7 ayat 20 sampai 23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Kita balik ke slide saudara. Ya, mungkin kita berpikir bahwa apa yang tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 20-23 ini adalah orang yang hebat. Kalau pada saat itu kita sedang ada di dalam kondisi yang sama. Ya, misalkan begini. Misalkan orang yang berkata tadi sedang mengusir setan, sedang menyembuhkan orang sakit, dan kita ada di situ, mungkin kita berkata, "Wih, orang ini hebat. Orang ini dipakai Tuhan. Orang ini pasti buahnya lebat." Ya. Kita sedang memikirkan kalau pada saat itu kita juga sedang berada pada saat kondisi orang tersebut sedang mengusir setan, sedang menyembuhkan orang sakit. Mungkin kita berpikir, orang ini hebat. Tetapi kita lihat sekali lagi ya dalam kitab Matius tadi. Nih, banyak orang akan berkata kepadaku pada hari ini. Perhatikan, siap. Tuhan, Tuhan, bukankah pertama dalam namamu kami telah bernubuat. Yang kedua, dalam namamu kami mengusir roh jahat. Yang ketiga, dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Berarti yang ditinggikan harusnya siapa? Namanya. Nama yang dipanggil. Harusnya nama Bapa Yahweh, tetapi orang ini berkata, bukankah aku? Ya, itulah. Kalau kita ngeliat, ini orang hebat nih. Tetapi ternyata dia hanya dipakai oleh Tuhan dan dia mau mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, hati-hati. Ketika kita sedang melayani Bapa Yahweh, Tuhan, bukankah aku telah melayani engkau dalam namamu? Bukankah aku dalam namamu telah menyembuhkan orang sakit? Ya, lihat. Aku tetap, ini bisa dibilang mau nyombong tapi merendahkan hati, gimana tuh ya? Jadi mau nyombong, aku Tuhan, tapi dalam namamunya ke bawah. Aku Tuhan dalam namamu. Aku Tuhan dalam namamu. Begitu. Meninggikan diri, tetapi sebenarnya Tuhan telah memakai dia, tapi dia tidak sadar. Ya, hati-hati. Ya, balik ke slide lagi. Apa maksudnya berbuah? Mungkin kita berpikir bahwa orang tadi hebat, berprestasi, berbuah dalam namamu. Tetapi Yeshua ingin menunjukkan bahwa nama Yeshua memang berkuasa. Tetapi kita hanya sebagai alatnya. Oleh karena itu, milikilah kerendahan hati. Tipe orang seperti ini berarti dieliminasi dalam kategorinya Bapa Yahweh, yaitu berbuah. Sedangkan dia hanya termasuk dalam kategori berdaun lebat. Ya, daunnya lebat, dalam namamu aku. Ya, daunnya lebat tetapi buahnya tidak ada. Ya, next selanjutnya. Contoh dari kitab suci tersebut adalah hubungan kita dengan sesama. Ya, kita melayani sesama, menyembuhkan, menghibur, itu adalah kategori melayani sesama. Bukan hubungan intim kita dengan Bapa Yahweh. Ya, keledai aja bisa dibuka mulutnya oleh Bapa Yahweh untuk menegur. Ya, jadi jangan bangga apabila kita hanya dipakai. Ya, beda ya, dipakai
itu berarti hamba. Sedangkan kita adalah anak. Anak tidak hanya dipakai, tetapi juga diberi bagian dalam kerajaannya Bapa Yahweh, ya. Kalau hanya hamba, hanya diberi kuasa pakai, tetapi tidak diberi kuasa untuk menikmati dalam bagiannya kerajaannya Bapa Yahweh. Oleh karena itu apa? Milikilah, perbanyaklah hubungan yang intim dengan Bapa Yahweh. Ya, kita boleh melayani keluar. Ada apa? Ada pujian apa? Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami, dari saya, dari Denny lebih dulu. Jadikan kami satu. Ya. Jadi jangan sombong ketika kita melayani Bapa Yahweh. Tapi yang Tuhan ingini saat ini, ya, karena keselamatan adalah hubungan kita pribadi dengan Bapa Yahweh. Perbanyak hubungan intim kita dengan Bapa Yahweh. Berarti kategori tadi bukan kategori berbuah yang diingini oleh Bapa Yahweh, tetapi termasuk kategori yang berdaun lebat. Ya, next selanjutnya. Apa sih hubungannya cerita tadi dengan kedatangan Yeshua? Ya, saudara masih ingat tentang apa khotbah saya yang terakhir mengenai apa? 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, tadinya saya juga nggak berpikir sampai ke situ, tetapi Bapak Yahweh mengingatkan saya, waktunya sudah semakin dekat. Ya, kalau hanya cerita Yeshua mengutuk pohon ara, tok tidak disambungkan dengan kisah ini, kurang berasa mengenai kedatangan Tuhan Yeshua HaMasyiah yang sudah semakin dekat. Ya, ingatkah dengan gadis bijaksana yang membawa persediaan minyak? Minyak, berbicara buah ara, berbicara hasil iman. Dia tidak tahu kapan pengantin datang, tapi dia memiliki iman. Pengantin pasti datang, oleh karena itu harus punya persiapan. Ya, bukan musim berbuah pada saat itu. Ya, pada saat Yeshua mengutuk pohon ara, di sini tertulis katanya bukan musim berbuah. Berarti sama dengan ketika pada saat ke-10 para gadis ini tertidur. Ya, ingat, yang tidur bukan cuman hanya gadis bodoh, tetapi gadis bijaksana pun tertidur. Bukan pada saat musimnya, bukan pada saatnya harus bersiap-siap menunggu, tetapi pada saat tertidur, pada saat bukan musimnya, pada saatnya mereka hanya menikmati kehidupan duniawi. Ya, tertidur kan enak tuh. Ya, tertidur berarti menikmati hidup, posisi wenak. Sudah bagus sekali posisinya, tetapi pada saat itu dia memiliki apa? Tabungan iman. Ya. Bukan musimnya, bukan saatnya berbuah, tetapi karena pada saat itu memang dia memiliki tabungan. Ya, seperti apa? Misalkan yang punya punuk tuh, hewan yang punya punuk, pada saat tidak ada air pun dia bisa mengeluarkan air dari punuknya. Unta, ya. Bukan saatnya berbuah, bukan musimnya berbuah, tetapi tetap ada. Ya. Kalau misalkan ini, saudara mangga. Bukan musimnya mangga, tetapi ada mangga yang dijual harganya mahal apa murah? Mahal. Nah, itu yang dicari oleh
Bapa Yahweh, ya. Bukan yang murah yang memang setiap saatnya harusnya musimnya berbuah, ya. Ada pujian apa namanya? Engkau ada bersamaku di setiap. Berarti hidup Anda punya musim? Ya, kita mengimani di setiap langkah. Engkau ada bersamaku di setiap langkah hidupku. Ya mungkin maksudnya musimnya selalu ada kali ya. Maksud penciptanya, tetapi kita mengimani bahwa di setiap langkah hidup kita ada Bapa Yahweh. Bukan musiman seperti pohon ara tersebut, ya. Pada saat itu Yeshua lapar. Orang kalau lapar berarti harus makan dan harus ada. Ya. Sama seperti ketika mempelai pria mau datang. Pada saat itu dia sedang menunggu, ya. Siapa sih yang bisa memperkirakan, aduh nanti saya jam 3 sore nanti saya lapar. Ada nggak yang bisa seperti itu? Nggak ada. Pada saat itu Yeshua lapar. Artinya apa? Yeshua kangen sama kita. Kangen, Yeshua mau makan. Yeshua mau mencicipi buah yang bisa kita hasilkan. Ya. Datangnya mendadak. Inspeksi mendadak, sidak. Ya. Yeshua lapar, Yeshua sudah kangen sama kita. Yeshua mau memetik hasil dari kita. Ya, oleh karena itu Yeshua ingin kita berjaga-jaga. Tidak hanya menyesuaikan musim, tidak hanya menyesuaikan trendy atau tren kekinian, atau juga yang sedang hits pada saat ini, yang sedang viral saat ini, tetapi Yeshua ingin kita selalu musimnya ikutin terus Torah. Ya, kalau ikutin Torah tidak ada musim, tetapi di setiap langkah kita. Ya, Yeshua inginnya begitu. Ketika dia lapar, dia mau melihat apakah yang sudah kita hasilkan, apakah prestasi apa yang sudah kita buat. Ya, next selanjutnya. Pohon ara yang tidak berbuah ini, slide selanjutnya. Pohon ara yang tidak berbuah ini akhirnya dikutuk. Ya, tidak berbuah akhirnya menghasilkan kutuk. Ya, tidak berbuah hasilnya kutuk atau hasilnya kematian. Di sini kan kering ya. Maka tidak berbuah sama dengan upah dosa adalah maut, kematian, kutuk. Berarti tidak berbuah juga dosa dong. Ya. Tuhan sudah memperlengkapi kita, ya. Seperti talenta. Talenta, Tuhan sudah mempersiapkan talenta bagi kita semua. Tetapi yang tidak menghasilkan prestasi dibuang oleh Bapa Yahweh, ya. Kita baca sama-sama dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal. Ya, ingat, hidup yang kekal adalah apa? Karunia Elohim. Tidak sembarang orang bisa menerima karunia. Karunia itu adalah pemberian, ya. Jadi apabila kita mau berbuah, kita mau menghasilkan, kita mendapatkan karunia hidup kekal, ya. Kita balik ke slide lagi tadi Saudara. Kutuk atau mati atau karena tidak berbuah akhirnya mati, dan Tuhan tidak menghendaki kita mati.
Tetapi pada saat ini kan orang banyak nih, aduh, saya udah nyaman kok kayak begini. Saya sudah nyaman dengan kondisi saya seperti ini. Saya sudah puji Bapak Yahweh dan saya sudah memberikan yang terbaik sama Bapak Yahweh. Udahlah, udah cukup kayak begini aja. Ibadah di rumah sudah cukup sambil mendengarkan khotbah-khotbah rohani, ya. Hati-hati seperti Bapak Gembala bilang, boleh mendengarkan, membaca hal-hal yang dari luar. Tetapi bandingkan, lihat dengan firman Tuhan, ya. Saya punya pengalaman begini, saudara. Dulu ketika saya mendengar khotbah tentang pendeta ini, rasanya diberkati. Mendengarkannya sambil merem, sambil menikmati, ternyata bagus, ya. Tetapi saat-saat seperti ini kok sepertinya hanya buah manis, hanya kata-kata manis. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Karena apa yang difirmankan itu adalah buah pikiran YouTube. Ya, sekali lagi, buah pikiran YouTube, buah pikiran internet, bukan buah pikiran dari Roh Kudus. Ya, sekali lagi, yang bisa meneliti, yang bisa menyaring, itu benar-benar firman dari Roh Kudus harus dibandingkan dengan firman Tuhan, ya. Karena kan di luar sana kan banyak sekali kan masukan dari YouTube, dari internet tentang ini, tentang itu, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, di saat-saat seperti ini kok sepertinya kurang, ya. Kurang untuk bisa menikmati firman seperti itu. Kenapa? Karena tidak sesuai. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Sekarang saya terus terang, saya sekarang lebih senang mendengarkan khotbah dari tempat ibadah kita sendiri. Kenapa? Karena dari situ ternyata misalkan saya khotbah sekarang ini. Nanti Bapak Ibu atau besok Bapak Ibu dengarkan lagi, kok ternyata kemarin kayaknya ada hal yang saya belum dengar, ya. Tangkap maksudnya, ya. Jadi mungkin seperti ini, saya sedang ngomong gini, kan pikiran kita nggak tahu nih sedang bercabang kemana-mana. Jadi kadang-kadang ada hal yang terlewatkan. Akhirnya kita jangan bosan-bosan mendengar firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini. Ya, ada hal-hal yang mungkin kita tidak nangkep pada saat ini, ketika kita di rumah, ternyata maksud Tuhan itu begini, ya. Oleh karena itu, seperti siapa? Raja Saul yang harusnya dia menulis, menyalin Torah, ya. Ketika kita menyalin firman, ternyata begini, ya. Saya bisa kembangkan lagi ternyata seperti ini, ya. Apalagi kan khotbah-khotbah bukan saya menjelekkan khotbah yang di luar, tetapi apabila tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tolak dalam nama Yeshua Mesias. Apalagi khotbah-khotbah yang hanya mendatangkan ketakutan. Ya, saya lebih senang mendengar cerita kesaksian orang-orang disembuhkan, orang-orang dipulihkan dalam nama Yahweh. Ternyata di situ kuasa Bapak Yahweh masih bekerja, ya. Ya, di situ, ya. Jangan terbatas menikmati, aku udah cukup lah Tuhan dengan kehidupan seperti ini, ya. Hanya mendengar khotbah di hari Minggu, pengajaran setelah itu Senin sampai Sabtu, pelesiran kemana nggak tahu. Ya, tetapi meditasikan akan firman Bapak Yahweh, ya. Jangan puas dengan hanya kondisi seperti ini yang hanya bermain di zona nyaman, ya. Zona nyaman dengan hidup yang biasa-biasa saja, ya. Seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa berbicara buah, berbicara hasil, berbicara prestasi, ya. Bapak Gembala pernah bilang, jangan harap orang malas
dipakai Tuhan. Kalau orang bodoh, ya, ketika saya masuk ke dalam suatu pekerjaan, mungkin saya belum memiliki pengalaman. Ketika saat itu mungkin bisa dikategorikan saya dalam tanda kutip masih bodoh. Tetapi perusahaan memberikan apa? Pelatihan, berikan training, berikan wawasan yang lebih luas. Kalau orang bodoh yang dalam tanda kutip itu bodoh masih bisa dipakai, diajar. Tetapi kalau orang malas susah. Ya. Kalau orang malas itu susah untuk dipakai oleh Tuhan. Ada ini, apa namanya? Ada satu perumpamaan begini, saudara. Misalkan saya ke tempat ibadah tidak membawa kitab suci. Kalau dirunut ke belakang, mengapa Denny tidak membawa kitab suci? Pertama, karena tadi pagi berangkat dari rumah kesiangan. Lalu dirunut lagi ke belakang. Mengapa kesiangan? Karena tidurnya terlalu malam. Kenapa tidurnya terlalu malam? Karena banyak pekerjaan. Masih bisa dirunut-runut ke belakang. Tetapi kalau saya beralasan, mengapa Denny lupa membawa kitab suci? Karena lupa, udah stop sampai situ. Nggak bisa lagi dirunut ke belakang. Kalau udah lupa mau bicara apa? Seperti juga orang malas. Kalau orang bodoh, kenapa bisa dikategorikan bodoh? Karena kurang pengalaman. Kenapa kurang pengalaman? Tidak ada pengetahuan, berikan pengetahuan. Tetapi apabila orang malas, kenapa malas? Ya udah, ya memang malas. Nggak bisa dirunut ke belakang. Ya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Bapa Yahweh, berprestasilah. Berbuahlah, menghasilkanlah yang terbaik bagi Bapa Yahweh. Ya, next selanjutnya ayat yang terakhir yaitu mengenai pesan dari firman Yeshua pada saat ini. Ya, pertama berbuahlah supaya mendatangkan berkat. Dan dalam ketika kita berbuah, jangan mengharapkan daunnya lebat sekali, apalagi sampai menutupi buahnya. Ya, artinya apa? Ketika kita berbuah, rendahkan diri kita di hadapan Bapa Yahweh. Yang kedua, pesan dari Tuhan Yeshua dalam ayat berapa tadi? Dalam ayatnya yang ke-22 dan 23 saya akan bacakan. Dan sambil menanggapi, Yeshua berkata kepada mereka, ini adalah pesannya Yeshua sendiri ya. Milikilah iman Elohim. Kalau Bapak Ibu lihat di bawah ada catatannya, iman Elohim berbeda dengan iman kepada Elohim. Ya. Jadi iman Elohim adalah iman yang dimiliki oleh Elohim. Apakah iman yang dimiliki oleh Elohim? Yaitu ayat 23, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa siapa saja yang berkata kepada gunung ini terangkat dan tercampak ke laut, yang pertama dia tidak bimbang dalam hatinya, melainkan apa? Percaya bahwa apa yang ia katakan itu terjadi, dan apa saja yang ia katakan itu akan terjadi. Ya, jadi pesan Tuhan Yeshua pada pagi siang hari ini adalah milikilah iman Elohim. Iman Elohim yaitu apa? Hati yang tidak bimbang dan percaya bahwa hal itu terjadi. Ya, jangan dibimbangkan dengan kondisi zaman di saat seperti ini ya. Ketika Kefa atau Petrus dia memiliki keinginan pasti bisa, aku bisa menghampiri Yeshua berjalan di atas air. Separuh iman Elohim dia miliki. Aku percaya, aku pasti bisa. Tetapi sebagian lagi, separuh lagi, iman Elohim tadi apa? Tidak bimbang. Ketika menghadapi, melihat gelombang laut, situasi di sekitar, akhirnya bimbang. Ya, tetapi pesan Yeshua
pada saat ini adalah miliki iman Elohim, yaitu tidak bimbang, dan kedua percaya itu terjadi, ya. Lalu yang ketiga, pesan firman Yeshua adalah berdoa dan bertindak dengan iman. Ya, sekali lagi berdoa, tetapi juga harus bertindak dengan iman. Dalam ayatnya yang ke-24, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta, yang pertama dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi kepadamu. Ya, Tuhan Yesus ingin kita berbuah. Berbuahnya yaitu apa? Miliki iman Elohim, miliki iman yang tidak bimbang, miliki iman yang percaya, miliki iman yang tidak sesuai, tidak berdasarkan musim, tidak berdasarkan hal yang trendy pada saat itu, tetapi sesuai dengan langkah kita, ya, sesuai dengan langkah kita berjalan, berbuah dan menghasilkan buah, menghasilkan iman yang kita Bapak Yahweh pengen lihat anak-anak jemaat anak domba Adonai ini berprestasi, memiliki buah dan menghasilkan, ya. Kita semua mengucap syukur di tempat ini, ya. Kita semua sudah berusaha untuk melayani Bapa Yahweh sesuai dengan talenta yang telah diberikan oleh Bapa Yahweh. Tuhan melihat, oh ini usaha kamu, aku pasti akan memberkati kamu, ya. Jadi berusaha, ya. Tadi kan kata firman Tuhan, berusahalah dan percayalah bahwa itu terjadi, ya. Miliki iman Elohim supaya kita tidak dibimbangkan. Dan kita juga mengucap syukur di tempat ini, Tuhan Yesus sudah so dekat. Ya, tadi kan kalau kata pujian tadi so dekat. Ya, sudah sangat dekat. Ya, waktu kedatangannya sudah tidak lama lagi dan semakin dekat, ya. Kita mengucap syukur di tempat ini, kita semua sudah dimateraikan oleh nama yang benar, yaitu nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dan apabila ada Bapak Ibu yang ada di luar sana yang belum dimateraikan dengan nama yang benar, dengan cara yang benar, berilah dirimu untuk dibaptis, ya. Ingat, dibaptis itu dengan pertama dengan nama yang benar, yang kedua dengan cara yang benar, ya. Puji Bapak Yahweh, di sini sudah ada contohnya. Belum dengan nama yang benar dibaptis. Belum dengan cara yang benar dibaptis, ya. Kenapa? Karena inti dari baptisan adalah mati bersama Yeshua, bersama HaMashiach, dan bangkit bersama dengan HaMashiach Yeshua setelah itu dimaterai. Itu adalah dengan cara dan dengan nama yang benar, ya. Sekali lagi, menanggalkan manusia lama dan menerima, memakai manusia baru. Kita lihat dalam kitab Efesus 4, saudara. Satu ayat terakhir atau dua lah. Efesus 4 ayat 22. Agar kamu menanggalkan manusia lama sesuai dengan perilaku sebelumnya yang binasa menurut hasrat kebohongan. Setelah itu diperbarui dalam roh pikiranmu. Setelah itu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan seturut Elohim dalam keadilan dan kekudusan kebenaran. Ini adalah cara yang benar. Tanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Sekali lagi, baptis itu bukan ikut-ikutan. Ya. Baptis bukan ikut-ikutan, kenapa?
Karena harus bertobat, tanggalkan manusia yang lama. Kalau sudah dengan nama yang benar, dengan cara yang benar, itu tandanya sudah dibaptis ya. Jangan ikut-ikutan nanti saya mau bikin baptisan pemutakhiran. Ya, saya mau bikin nanti baptisan pemutakhiran atau nanti saya mau bikin baptisan update 2022 seperti antivirus. Ya, baptisan tidak perlu diupdate. Ya, sekali lagi tanggalkan manusia lama, pakai manusia yang diperbaharui apanya? Manusianya atau baptisannya? Sekali lagi, yang diperbarui manusianya atau baptisannya? Ya, manusianya, bukan baptisannya. Ya. Jadi kalau saya mau bilang saya mau bikin baptisan pemutakhiran, saya mau bikin baptisan update 2022, 2023, padahal sudah dibaptis dengan nama yang benar, dengan cara yang benar, berarti itu belum bertobat, ya. Bertobat adalah diperbarui, ya. Lihat kan tadi, diperbarui dalam roh pikiranmu, ya. Tinggal menerima Roh Kudus, roh yang berasal dari Bapa Yahweh. Kenapa? Karena kita sudah dimeterai dengan nama yang kudus, yaitu nama Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya. Berbuahlah dan menghasilkan prestasi. Haleluya. Amin. Puji Bapa Yahweh. Saya undang singers dan kita mau angkat pujian Engkau ada bersamaku di setiap langkah hidupku.